Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, Allah lah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan yang memelihara firman dalam kehidupannya. Saudara, dalam kehidupan ini selalu ada gap, ada jarak antara impian dan kenyataan. Ada gap antara harapan dan realita yang kita hadapi. Gap itu, jarak itu membuat kita ragu-ragu, membuat kita was-was, membuat kita putus harap. Dan kita bertanya-tanya, mungkinkah impian kita jadi kenyataan? Mungkinkah harapan kita akan terwujud? Saudara, Abram juga diperhadapkan pada gap antara harapan dan kenyataan. Ketika Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit, Abraham kemudian berpikir, bukankah saat ini dia sudah sangat lanjut usia? Mungkinkah dia akan memiliki keturunan? Ada jurang yang lebar antara janji Allah dan realita yang dihadapi Abram pada saat itu. Namun Abram tidak menyerah. Dia membangun jembatan untuk memiliki dan mendapati janji Allah itu. Abram membangun jembatan, yaitu jembatan iman, untuk meraih janji Allah, supaya janji Allah sungguh-sungguh bisa dia miliki dalam kehidupannya. Pada ayatnya yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, Abram percaya pada janji Tuhan sekalipun dia berada dalam situasi dan kondisi yang sangat berbeda dengan janji Tuhan itu. Dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abram itu sebagai kebenaran. Dan saudara-saudara, itulah iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, Abram percaya bahwa dia akan memiliki keturunan sekalipun dia sudah sangat lanjut usia. Dan karena itu Abram disebut sebagai bapa orang percaya. Iman Abram diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan saudara-saudara, menghadapi situasi-situasi Abram itu, saudara dan saya juga bergumul dalam situasi-situasi kita. Kenyataan kehidupan kita tidak selalu menyenangkan. Tidak selalu apa yang kita harapkan terjadi.
Ada jarak, ada gap antara impian dan kenyataan, antara harapan dan realita. Tetapi ketika segala sesuatunya tidak seperti yang kita harapkan, mungkin dalam situasi sekarang ini kita berada dalam kesulitan ekonomi, kita berada di dalam pekerjaan yang mungkin naik turun, tidak semua bisnis kita lancar, ada bisnis yang tersendat, mungkin tubuh kita tidak selalu sehat, ada kelemahan tubuh yang kita alami. Kita seolah berhadapan dengan jalan buntu. Kita seolah berhadapan dengan segala situasi-situasi yang menjepit dan membuat kita tidak berdaya. Tetapi di dalam Tuhan, Abraham mau mengingatkan kita selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar. Saudara dan saya diajak untuk tidak menyerah di dalam kesulitan, di dalam realita-realita yang mungkin tidak menguntungkan kita. Saudara dan saya diajak seperti Abraham membangun jembatan iman, supaya antara impian dan harapan dan realita kemudian bisa bertemu. Iman kepada janji Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Saudara dan saya diajak untuk beriman. Saudara dan saya diajak untuk percaya. Sebab itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Karena iman, maka Abraham bisa memperoleh keturunan. Karena iman, maka Abraham dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya juga ditantang untuk memiliki iman. Di dalam kita melangkah ke depan, di dalam kita menemui segala tantangan-tantangan. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tapi tetap percaya. Jadilah segala sesuatu menurut imanmu. Biarlah itu yang boleh kita sungguh-sungguh tekuni dalam kehidupan kita. Tetap beriman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur. Karena Engkau adalah Allah yang setia pada janji-Mu. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam keputusasaan. Karena itu kalau saat ini situasi kehidupan kami tidak selalu menguntungkan, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu indah, kami mohon Tuhan, beri kepada kami iman, supaya kami boleh melihat dengan kacamata iman betapa Tuhan menyediakan kebaikan, menganugerahkan segala yang baik di depan kami. Dan biarlah kami boleh menemukan keindahan dan kebaikan yang Tuhan sediakan. Nyatakanlah segala yang baik dalam hidup kami. Mampukan kami mengimaninya hari lepas hari. Dalam Kristus kami berdoa.